Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Basul Masail Senin 26 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Diskusi masalah adalah ada seorang yang ketika takbiratul ihram membaca Allahu Akbar. Allah terus Hu Akbar. Menyukun lafaz jalalah Allah, kemudian seakan-akan ia menambahkan huruf H, kemudian dia menambahkan huruf H, Hu Akbar. Lagi setelahnya, pertanyaan, apakah sah sholatnya orang yang membaca takbir seperti diskusi di atas? Sholatnya sah karena dianggap penambahan huruf ini tidak merubah makna. Nah, kalau penambahan huruf yang tidak merubah makna, karena kadang-kadang seorang itu ya punya gimana ya, sebetulnya bacaan itu salah tetapi tidak merubah makna, tetapi tetap masih sah itu. Jadi diajari nanti yang benar, Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, Allahu, sudah Allah, sudah Allah, Allahu Akbar. Nah, masalah mengidolakan orang kafir. Randy sangat mengidolakan seorang pesepak bola yang tidak beragama Islam, yaitu orang kafir, sehingga ia selalu update mengenai kehidupan idolanya tersebut. Sehingga ketika idolanya terkena musibah, ia pun ikut bersedih, begitu juga sebaliknya. Ketika idolanya bergembira, maka ia pun ikut bergembira. Pertanyaan, bagaimanakah hukum perbuatan Randy sebagaimana deskripsi di atas? Jawabnya adalah haram. Jadi kalau orang itu masuk di dalam hatinya mahabbatus sholihin, mahabbah dengan orang yang soleh, maka dia ini akan jadi orang soleh. Karena seseorang itu akan mengikuti kelakuan, mengikuti agama orang yang dia cintai. Almar'u ala dini khalilih, kata Nabi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan mengikuti agamanya orang yang dia cintai. Maka hendaknya kalau mencintai seseorang itu milih-milih. Nyintai orang fasik saja itu bisa jadi kamu itu terbiasa dengan perbuatan fasik, bahkan melihat kefasikan atau kemaksiatan dianggap biasa. Minimalnya mencintai orang yang kafir, menganggap kekafiran itu adalah biasa. Bagaimana kekafiran biasa? Kezaliman sezalim-zalimnya adalah bila mana seseorang itu dicipta Allah, tinggal di bumi Allah, di bawah langit Allah, minum airnya Gusti Allah, menghirup udaranya Gusti Allah, makan biji-bijian punya Allah, makan makanan punya Allah, makan daging-daging hewan semuanya punya Allah, kemudian mengingkari Allah. Apa ada kezaliman melebihi kekafiran? Mensekutukan Allah. Apa ada kezaliman seperti ini? Maka itulah orang mencintai orang-orang zalim itu ya zalim. Maka haram yang seperti itu. Dan ini pernah terjadi dan sering terjadi sekali. Bahkan zaman Nabi pun pernah terjadi, ada seorang yang hijrah itu dari Mekah ke Habasah, maka di Habasah sana dia itu mencintai yaitu teman-temannya yang tidak Islam, orang-orang Nasrani Habasah sana. Tidak berkumpul dengan teman-teman Islamnya, tapi kumpulnya dengan orang-orang Nasrani di Habasah sana. Tidak lama kemudian dia ini melepas agama Islamnya, kemudian ikut Nasrani, mati dalam keadaan Nasrani. Itu zaman Nabi hijrah pertama ke Habasah, dari Mekah ke Habasah. Coba. Di banyak terjadi. Nah, cerita Ibnu Saqo itu, yang mana dia adalah seorang yang alim,
dia dijadikan duta besar di suatu negeri kafir, maka melihat wanita kafir yang cantik, cinta nggak karu-karuan sama wanita kafir ini, sehingga dia pengen menikahinya sama orang tuanya. Dengan nggak boleh, kecuali kamu harus masuk Nasrani dulu, baru tak nikahkan sama kamu. Meninggalkan Islam demi untuk mencintai orang yang, demi untuk mendapatkan orang yang dia cintai. Hati-hati mencintai seseorang itu. Hati-hati. Demi cintai seseorang mesti akan mengikuti agamanya orang yang dia cintai. Makanya cinta hati ini hanya satu. Masukkanlah dalam hati kita ini cinta Allah, cinta Rasulullah SAW. Makanya hari-hari kita ini doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu apa dah? Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalannya para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Artinya jadikanlah hati kami ini selalu cinta kepada para anbiya dan kerja para anbiya, cinta kepada siddiqin, syuhada dan sholihin, dan amalan mereka semuanya. Penting. Kita doa seperti itu biar apa, bisa nirukan yaitu amalan para nabi. Ada cinta sama para nabi, maka akan bisa mengamalkan amalan para nabi. Cinta kepada orang-orang soleh akan bisa mengamalkan amalan-amalannya orang soleh. Kok orang susah sekali mengikuti amalan nabi, susah mengikuti amalan orang soleh, sebetulnya dalam hati belum ada cinta kepada nabi, cinta kepada orang soleh. Hati-hati, nggak bisa orang itu hanya akan mengikuti apa yang dia cintai. Betul. Dalam barang pun juga seperti itu. Mesti milih mana? Milih perkara yang kamu senangi. Barang saja itu. Telo boleng sama telo tidak boleng. Nah, itu tidak telo boleng itu. Maka seni kamu senang, kamu ambil seperti itu. Milih barang saja. Kamu milih kopiah ke toko, siapa yang kamu pilih? Kopiah mana yang kamu pilih? Mesti kopiah yang kamu cintai. Wah, aku senang yang ini. Kemudian kamu beli. Ya. Ya seperti itu. Manusia pun juga seperti itu. Ketika kamu itu mencintai, maka kamu akan membeli, akan mengambilnya, dan akan menirukannya. Kalau kamu mencintai orang kafir, ya kamu akan ambil dan kamu akan tiru di sini. Naudzubillah, kalau sampai niru kekafirannya akan berbahaya. Makanya harus ditolak seperti itu. Ada usaha penolakan. Wakil wali tidak menyebutkan status ketika akad nikah, ini sudah sering ini. Ada kejadian yang terjadi di sebuah daerah, yaitu seorang kiai yang ditunjuk sebagai wakil oleh wali perempuan untuk menikahkan tidak menyebutkan statusnya sebagai wakil saat mengakadkan. Sahkah akad nikah seorang wakil wali tanpa menyebutkan status perwakilannya? Jawabnya, apabila calon suami dan kedua saksi mengetahui statusnya kiai sebagai wakilnya wali, maka akadnya sah dan tidak berdosa. Itu menyebutkan wakalatan anhu atau muwakkalati, yang seperti itu tidak wajib kalau sudah diketahui. Muwakili atau wakalatan anhu, itu yang seperti itu tidak harus disebutkan. Kalau yang ada itu juga sudah yang di sekitar itu sudah mengetahui, saksinya sudah tahu, mempelainya juga tahu. Itu bahwa dia ini adalah wakilnya wali. Sebetulnya begini loh, seseorang itu ini harus dipahami. Banyak sekali di sini ini orang itu nggak mau nikahkan anaknya sendiri hari ini. Padahal zaman Nabi itu namanya orang itu yang nikahkan anaknya sendiri. Walaupun Nabi ada, di hari ini barokah. Wallahu alam, zaman dulu tuh sahabat itu nikahkan anaknya sendiri. Tidak disuruh taukil kepada Nabi, itu enggak. Enggak seperti itu. Nah, karena itulah seharusnya seseorang itu kalau punya anak itu anak kandung, maka dialah yang harus menikahkan itu. Adapun itu kiai atau ustadz atau siapa aja ya, itu yang menikahkan itu hanyalah wakilnya walinya di dalam menikahkan anak perempuannya gitu loh. Itu. Lah masalah ini bagaimana kalau wakilnya wali itu tidak menyebutkan bahwa dia ini sebagai wakil gitu. Sebagai wakil wali tidak menyebutkan. Itu tidak apa-apa kalau
si mempelai dan saksinya itu sudah tahu yang itu wakil, walinya yang itu. Nah, biar paham tuh. Yang seharusnya menikahkan itu siapa aslinya itu. Akan tetapi apabila calon suami atau kedua saksi tidak mengetahui, nah ini kan tidak ketahui. Akan tetapi apabila calon suami atau kedua saksi tidak mengetahui status ustadz tersebut sebagai wakil walinya, maka akadnya tetap sah. Akan tetapi tindakan ustadz tersebut tidak menyebutkan wakalah adalah haram. Akadnya tetap sah, tetapi dia tidak menyebutkan adalah haram dikarenakan yang di depannya itu belum tahu. Yang di depannya itu tidak tahu kalau dia ini sudah dijadikan sebagai wakilnya wali untuk menikahkan si wanita tadi. Jadi nikahnya tetap sah karena sebetulnya dia sebagai wakil. 2 jamaah di 2 lantai. Ada 2 kelompok melakukan sholat berjamaah, salah satunya di lantai atas dan satunya di lantai bawah. Kemudian sebagian makmum yang di bawah mendengar salam, sehingga mereka ikut salam. Ternyata salam yang mereka dengar adalah salamnya imam yang di atas. Loh, ada 2 kelompok melakukan sholat berjamaah, salah satunya di atas, berjamaah di lantai atas, dan satunya adalah berjamaah di lantai bawah. Di 2 jamaah maksudnya itu. Ada 2 jamaah sholat yang sedang melakukan sholat bersamaan. 1 jamaah di lantai atas, 1 jamaah di lantai bawah. Kemudian sebagian makmum yang di bawah mendengar salam jamaah yang ada di atas, sehingga mereka ikut salam. Assalamualaikum warahmatullahi, yang di atas itu. Yang makmum ikut Assalamualaikum warahmatullahi. Ternyata salam yang mereka dengar adalah salamnya imam yang di atas, bukan imam dia sendiri. Bagaimana hukum sholat makmum yang di bawah, yang ikut salamnya imam yang di atas? Sholat mereka tidak batal dengan syarat. Tidak batal dengan syarat, tetap melanjutkan sholat bersama imam mereka dan wajib mengulangi salam lagi setelah imamnya. Nah, nanti ketika dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ternyata belum lagi, dan kembali lagi sekali lagi, kemudian ikuti, tunggu dulu sampai imamnya salam baru ikut salam. Ya, batal namanya orang nggak ngerti, dan kembali lagi. Tapi kalau sudah salam, ternyata keliru, sana terus, saya kadang keliru, ulang lagi, tadi udah batal, udah. Nah, keliru. Kalau keliru, orang itu kalau nggak ngerti itu dan kembali lagi, itu seperti Nabi itu kan ketika sholat 2 rakaat, selesai sholat 2 rakaat, maka beliau itu langsung duduk bersandar begini, maka sahabat datang, Nabi, apakah sholatnya dikosor? Enggak. Tadi sholatnya baru 2 rakaat. Apa engkau lupa? Enggak. 2 rakaat? Betul nggak 2 rakaat? Ya 2 rakaat. Langsung berdiri lagi, diteruskan. Nah, makanya itu kalau belum ada fasel atau pemisah yang panjang, itu yang panjang itu masih bisa diteruskan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.